Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shaliful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yaskurun nas lam yaskurillah. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat Ananda Burhan, yang saya hormati Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka tablik akbar Masjid Al-Muhajirin, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid dengan tema membangun rumah di surga. Hadirin, Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini niatnya ikhlas karena Allah. Maaf, yang di depan ngangsak, teman Anda masih pada berdiri ngangsak, enak banget kadang-kadang duduk, bukan ibu ngulakin, duduknya ngangsak ke depan, cepat 2 menit. Saya tidak main-main, cepat 2 menit. Ibu jangan serakah, teman Anda masih banyak pada berdiri, ngangsak ke depan, cepat 2 menit. Cepat. Yang di luar silakan duduk di sini semua. Masih luas kok. Panitia nyari tikar gelar di sini. Nyari tikar panitia gelar di sini. Yang di bawah boleh naik ke sini, Bu. Kasihan kejauhan. Nyari tikar panitia gelar di sini. Cepat. Ibu cepat duduk. Yang baru sampai nggak usah salaman, langsung duduk. Ini masih banyak ini tikar ke sini depan. Anda masih bisa maju. Teman Anda yang di belakang kasihan berdiri. Cepat. Sendalnya ambil semua. Gelar maju ke sini terus sampai sini. Sampai sini maju. Nah, munculnya ke sini, oke. Silakan yang di luar masuk ke sini. Masih banyak tempat kok pakai di bawah. Silakan. Langsung duduk di depan sini, Bu. Silakan ibu yang di bawah, kalau duduk banyak tikar kosong, cepat. 2 menit. 1 menit setengah. 1/4 menit. Cepat. Yang di bawah masuk sini. 1 menit. 3/4 menit. 1/2 menit. Sini Bu, masih kosong depan. Oke, 1/4 menit. Habis. Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat, di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah agar seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diampuni oleh Allah. Amin. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai 1 kebaikan. Kalau Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang
siang hari ini. Pulang dari Al-Muhajirin, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan. Itulah kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Amin. Pernahkah abang none cangcingnya bagai sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud berapa rakaat? Masih mending daripada tengah malam bangun pipis doang tidur lagi. Ada yang begitu? Ngacung mana orangnya? Kalau Anda sholat duha berapa rakaat? 2 irit ya. Tahajud 2. Duha? Oke. Saya ingin bertanya kepada Anda, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Hadirin, Anda pernah berdoa atau sering? Pernah berdoa atau sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah berikan kepada kami keluarga umur yang panjang apa yang pendek? Ya Allah berikan kepada kami keluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit? Malu nggak sama Allah? Kalau Allahnya orang Sidodong, kata Allah enak nih, lu enak di gua, giliran minta paling banyak, ibadah paling sedikit. Saya yakin kita semua berharap mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada kemarin. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin juga rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Anda jangan pakai tengok kiri kanan, lihat saya, seret. Apakah saya saat ini sudah untung apa masih rugi? Untung apa rugi? Contoh, waktu Anda dulu masih perawan, Anda masih berjaka, saat itu belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Ketika Anda hidupnya masih numpang sama orang tua, belum punya apa-apa, kalau sholat yang dibaca surat apa? Qul kuliah inna'a. Dikawinin punya suami, dikawinin punya istri, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil, baju biru, kurungan koneng, kebeli, baju biru muda, kurungan batik, sembra, baju ungu warna janda, kebeli. Pengen beli baju kayak apa duitnya ayah? Pengen jajan kayak apa duitnya ayah? Pertanyaan saya sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, saat ini kalau Anda sholat yang dibaca surat apa? Ulhudui ina atoynya dui. Masih sempat ketawa, heran loh. Akhirnya kalau Anda sholat kata mereka dasar cilodong, bosen kagak diponten. Ulhudui. Hadirin, tema kita membangun rumah di sorga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di alam dunia dia membangun masjid dengan ikhlas karena Allah, maka di alam akhirat Allah akan memberikan rumah yang sangat indah bagi mereka. Amin. Imarallah baik. Dikasar belum aing mah. Kunaon cari cingur. Hadirin, saya ngomong kedengeran teu? Ngarti teu? Kunaon malah baik. Balik deui. Siapa yang di alam dunia membangun masjid dengan ikhlas karena Allah, maka di surga Allah bangunkan rumah yang sangat indah. Baru terasa kayak ada orang terima Allah. Jadi saya ambil dulu ceramah saya, syarat-syarat masuk surga sesuai dengan tema Anda. Hadirin, surga tempat yang suci, tidak bisa dimasuki kecuali orang suci. Syarat masuk surga semua terdapat dalam Al-Quran. Siapa yang bawa Quran ngacung? Burhan, lu gimana sih? Kalau ngaji bawa Quran tahu
marolohok aja rumah rek pinter ngaji bawa Quran. Dengerin, saya tidak main-main. Ngaji bawa Quran, bawa buku, bawa pulpen. Emang ngaji bawa tas doang gede buat tempat berkat. Norak tawa lagi bukan pada mikir. Gusti burahan bukan tetangga teh mana. Satu, syarat masuk surga orang yang beriman dan beramal soleh. Oke? Beriman dan amal. Anda silakan lihat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadirin, sangat jelas kata Allah dalam ayat ini bahwa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Amin. Kenapa iman? Karena manusia semenjak awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat ibadah. Yang namanya iman hablum minallah. Anda silakan lihat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia tujuannya hanya satu, hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi jelas kata Allah, dari awal manusia diciptakan di alam dunia buat menyembah Allah, buat ibadah, buat beriman, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Artinya, kalau ada manusia di alam dunia dia tidak beribadah kepada Allah, maka orang tadi tidak sesuai tujuan awal penciptaan manusia. Dua, kenapa Allah katakan penghuni surga yang pertama amilus sholihat, beramal soleh? Karena tujuan yang kedua, manusia diciptakan di alam dunia buat beramal soleh. Silahkan Anda lihat surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Semenjak awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain buat khalifatullah fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi, memelihara semua yang Allah ciptakan di muka bumi. Bagaimana manusia bergaul dengan manusia yang lain, bagaimana manusia bergaul dengan binatang, bagaimana manusia bergaul dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam sekitar, semuanya dikatakan oleh Allah khalifatullah fil ard. Itulah kenapa yang berhak masuk surga, yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa yang namanya iman? Iman itu tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang namanya iman diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Artinya, kalau Anda mengaku saya orang yang beriman, yang pertama yang harus dimiliki orang-orang yang beriman ada dalam dada, iman dalam dada. Ngomong sesuai dengan omongan yang beriman. Kalau ada manusia mengaku saya orang yang beriman, ngomongnya masih ceplas-ceplos, masih nyakitin orang, masih ngarumpi, masih mencibir orang, jauh panggang dari api, jangan harap masuk surga, beriman pun tidak. Anda lihat kata Rasulullah, tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Kelakuan sesuai dengan orang yang beriman. Matiin lampunya, silo saya lihatnya. Masya Allah, itu lampu Anda. Benar ini yang mengocokkan. Perih mata saya lihatnya tajam soalnya. Ini jadi diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Lampunya matiin. Silakan Anda tetapi itu lampunya matiin. Masya Allah, luar biasa. Sekarang siapa orang yang beriman? Anda silakan lihat surat Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3, 4. Makanya saya bilang kalau ngaji sama saya Quran, malah lohok bukan ngambil Quran, ada berkah ayat.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman yang berbahagia? Kata Allah dalam ayat ini tandanya ada 4. Berapa? 1. Orang yang beriman yang berbahagia kalau sholat khusyuk. Hadirin, apakah sholat Anda selama ini sudah khusyuk apa belum? Kunaon ngalamun wae mikirin naon? Mikirin utang. Utang bukan dipikirin, dibayar lunas, tahu? Ngapain lu pikirin kagak dibayar, ditagih? Utang dibayar bukan dipikirin. Jelas? Sekarang saya berikan kepada Anda resep biar sholat Anda khusyuk. Mau apa mau? Catat buku temawa, pulpen temawa, maroloho wae aing teh kumarek palalinter cilodong gitu loh. Yang pertama, ada 3 pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kalau sholat pengen khusyuk pakailah sajadah yang polos. Kalau sajadah yang ada kembangnya, otaknya begini. Kok tiang masjid yang kanan 4 ya, yang kiri 3? Kalau ada gambar kembang, kok kelopak bunga yang kanan 5, yang kiri cuma 2,5? Makanya ulama pertama mengatakan kalau sholat pengen khusyuk pakailah sajadah polos. Ulama kedua mengatakan kalau sholat pengen khusyuk mulut membaca bacaan, sholat hati menerjemahkan. Hadirin, apal nggak arti terjemahan sholat? Lu ngaji puluhan tahun ngapain ngaji? Bacaan sholat aja kagak tahu, lu ketawa lagi bukan pada mikir norak, bener? Ngaku Islam, sholat sehari semalam 5 kali yang wajib, arti bacaannya kagak tahu. Yang dipelajari pengajian tenaon atau begini deh solusinya mah. Kan anda punya anak nih, anak Anda SD punya buku agama SD. Buku agama SD ada bacaan sholat plus terjemahnya. Baca tuh apalin. Kalau beli juga 5.000 perak tipis tuh. Kalau ada kemauan apalin, insya Allah khusyuk. Ulama yang ketiga mengatakan kalau sholat pengen khusyuk resepnya 4. Berapa? 1. Sebelum musolli ucapkan tauz dengan basmalah. Ketika kita akan sholat, setelah iqamat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru sholat. Insya Allah lebih khusyuk daripada Anda tidak tahu. 2. Sholat yang dikerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang lain. Yang ketiga, kalau Anda sholat, Anda pengen khusyuk, apa yang Anda kerjakan? Sebelum sholat, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Contoh, gerobak bayi taruh di luar, buat orang duduk bisa 4 orang, pinggirin. Saya tidak main-main, sayang tempat tahu. Pinggirin, keluarin. Gerobak bayi keluarin. Ini buat 4 orang duduk. Kasihan teman ada, Bu, depan ini masih kosong, Bu. Nggak ada penerima tamu apa? Panitia, mana sih panitia? Pada mejek doang, bangun semua. Heran gue waktu rapat gimana ya panitia? Ada yang bangun dong, terima tamu, duduk sini begitu, rempong. Nah begitu, ada penerima tamu duduk aja panitia, apa kerjaan lu? Rapat doang, heran gue. Bu, udah kesiangan, nggak usah cipika-cipiki, duduk. Hei, duduk. Lu terlambat pakai cipika-cipiki, rempong, duduk. Lu cilodong, banyak aturan bener lah. Hei, kalau salaman cipika-cipiki kalau datangnya awal, hari gini gitu loh. Duduk tahu.
rempong. Capek gue ngeliatnya ya. Yang emang beneran serius sih. Ngaji mah ada aturan. Yang datang awal silahkan salaman, cipika-cipiki, ngobrol, nggak ada urusan. Lagi ngaji berdatang terlambat, duduk. Tahu? Salaman lah, cipika-cipiki. Nggak tahu akhlak. Anda lihat resep yang ketiga. Kalau sholat Anda pengen khusyuk, sebelum sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan Anda dalam sholat. Misalnya pulang dari Al-Muhajirin, Anda lapar banget. Saya tanya, makan dulu, sholat dulu. Sudah ketebak sama saya, pasti makan dulu. Tampangnya tukang makan. Serius tuh kan, dari mukanya tukang makan doang. Pasti jawabannya makan dulu. Hei hadirin, walaupun Anda sangat lapar, seandainya sisa waktu sholat sangat mepet, Anda sholat dulu. Oke? Sip. Setan menggoda manusia kalau dalam sholat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Contoh, sebelum sholat pipi kagak gatel, begitu sholat gerayem geraratel ayat. Anda jangan garuk batal, cocok pakai pupuk seker. Contoh, sebelum sholat pengen makan pecel, kagak lewat sok sholat tukang pecel lewat. Iya, itu setan ngagoda. Dari tadi, masya Allah, nggak ada tamu. Begitu sholat, assalamualaikum, ya orang bayar seragam biru. Dari tadi telepon kagak bunyi, begitu sholat, kring. Setan menggoda dalam sholat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Contoh, sebelum sholat udah kencing, udah kentut, semua udah dikeluarin. Sok ibu sholat, balak bak. Iya apa iya? Kata setan ngagoda, yakinkan di otak Anda, setan ngagoda pasti hilang. Kalau Anda ikutin tiap sholat, setan datang. So, dari tadi Anda ngegoreng ikan, taruh di meja. Anda sholat, kedengaran suara uci, nyew. Sembari sholat jalan mikirin bagaimana caranya biar ikan selamat, sholat selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sholat jalan kucing di musrah. Kebenaran aja nggak tahu sama. Setan mana goda wae. So, yang keempat resepnya, biar sholat khusyuk, sholat yang sekerjakan karena Allah. Libtigo ibardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. 3. Tanda orang yang beriman, yang berbahagia. Yang ketiga kata Allah. Ya, yang kedua dulu. Sebelum 3, 2 dulu ya. 2 dulu apa 3 dulu, Bu? Ya. 2. Anil lagwi muridun. Tanda orang yang beriman, yang berbahagia. Yang kedua, tidak pernah berkata dan berbuat yang tidak berguna. Bu, kalau tahu ngomong begini nggak ada gunanya, nggak usah ngomong. Kalau tahu saya ngedip begini orang nggak suka, jangan ngedip. Cuman setan banyak ngegoda. Ke warung sayuran deh, ada tetangga beli sayur asem, diomongin, ih kok pantesan cepet kaya, tiap hari cuma sayur asem doang. Ayah gitu, mana orangnya? Ke warung sayuran ada tetangga beli tahu, diomong juga. Ya Allah, kok ketebak sama gue. Emang tiap hari disuguhin tahu, tuh lakinya ompong. Lah emang lakinya doyan tahu. Ada aja omongan, tetangga lewat ngejebleh. Ada yang begitu. Tetangga lewat ngedip-ngedip. Ada yang begitu.
begitu? Itu perbuatan setan, dia bukan perbuatan orang yang beriman. Na'udzubillahi min. Sekarang Anda silahkan lihat. Yang ketiga, tanda orang yang beriman yang ketiga, lizakatil fa'ilun, selalu mengeluarkan zakat. Hadirin, syarat zakat ada 5. 1. Islam, merdeka, milik yang sempurna, halal, nisab. Nah, ini kekecilan, bukan gue lebar. Itu segede gitu, segede kutil. Yang orang yang beriman yang berbahagia, lizakatil fa'ilun, selalu mengeluarkan zakat. Islam, merdeka, milik yang sempurna, halal, nisab. Artinya udah sampai haul, sudah sampai nisab, wajib mengeluarkan zakat. Haul itu setahun, zakat tiap tahun, nisab. Ada ulama yang mengatakan 86 gram emas. Ada ulama yang mengatakan nisab itu 93,6 gram emas. Kalau saya ambil di tengah 90 gram emas, misalnya kalau ada orang punya kekayaan seharga 90 gram emas dimiliki setahun. Contoh, kalau sekarang harga emas misalnya saja 500.000, artinya kalau ada orang punya duit dalam setahun itu minimal 45 juta, dimiliki setahun, keluarkan zakat 2,5%. Anda silakan lihat At-Taubah 103, hudmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta dari orang yang kaya sebagai zakat untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Hadirin, sangat jelas kata Allah dalam ayat ini, yang namanya zakat kegunaannya ada 2. Berapa? 1, membersihkan hati orang kaya. Yang kedua, membersihkan kekayaan mereka. Kenapa membersihkan hati orang kaya? Karena banyak orang kaya yang Hadirin, siapa yang pengen kaya? Hadirin, siapa yang pengen kismin? Kalau Anda ditakdirkan jadi orang kaya, jangan sombong, karena tidak ada manusia yang pengen kismin. Ada yang jadi orang kaya sombong? Yang mana orangnya? Hai hadirin, jangan sombong jadi orang kaya, karena orang kaya tanpa orang miskin nggak bakal kaya, betul? Ketika orang kaya membangun rumah mewah, yang membangun rumah mewah orang miskin. Ketika genteng rumah orang kaya bocor, yang betulin orang miskin. Ketika orang kaya gotnya mampet, yang betulin orang miskin. Ketika orang kaya WC-nya penuh, yang betulin orang miskin. Ketika orang kaya punya mobil mewah, mobil mahal, tidak mau sering ke Jakarta macet, jadi sopir orang miskin. Ketika orang kaya nggak mau nyuci, bebenah, nyapu, ngepel, riska, yang jadi pembokat orang. Jangan belagu jadi orang kaya tanpa orang miskin, nggak bakal kaya. Makanya kata Allah, kegunaan zakat yang pertama, membersihkan hati orang kaya biar sombong, biar tidak sombong. Yang kedua, membersihkan kekayaan mereka. 4. Tanda orang yang beriman yang keempat, kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang yang beriman, kata Allah, tidak pernah dia selalu menjaga kehormatan dirinya kecuali dengan pasangan masing-masing. Artinya kata Allah, kalau orang yang beriman tidak boleh selingkuh. Tahukah Anda apa arti selingkuh? Selingan indah, keluarga tetap utuh.
Bagaimana keluargamu utuh, wong pasangan pacaran mulu, capek. Hadirin, siapa yang pernah selingkuh? Ngacu. Mana? Jangan pada denger gitu, Pak. Hadirin, siapa yang saat ini sedang selingkuh? Hadirin, siapa yang punya rencana mau selingkuh? Wahai saudaraku sekalian, yang pernah selingkuh, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang saat ini sedang selingkuh, stop, berhenti, karena dilarang oleh Al-Quran, oleh agama kita. Yang punya rencana mau selingkuh, jangan Anda melaksanakannya. Bahkan rencana tadi buang jauh, hus sana. Dua, tanda orang yang beriman yang berbahagia kata Allah. Syarat masuk ke dalam surganya Allah yang kedua, orang takwa. Anda silakan lihat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang yang takwa. Kata Allah, hadirin, dalam ayat ini sangat jelas. Segera raih ampunan Allah, segera raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang takwa. Syarat masuk surga yang kedua, takwa. Apa arti takwa? Takwa menurut bahasa artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan dari kejahatan alam akhirat. Maka para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu arti takwa menurut arti bahasa. Sekarang, arti takwa menurut syariat. Takwa itu nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau kita semua mengaku saya orang yang bertakwa, modal utama yang harus kita miliki adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang manakah yang harus kita miliki? Rasul bersabda, "Man arada dunya falibil ilmi, wa man arada al-akhirata falibil ilmi, wa man arada huma falibil ilmi." Siapa yang mengharapkan bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang mengharapkan bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang berharap bahagia dunia sampai akhirat, cari ilmu dunia dan akhirat. Hadirin, siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, ngacung. Hadirin, siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, ngacung. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, ngacung. Seimbangkan hidup Anda. Islam adalah agama yang seimbang. Anda lihat Al-Qasas 77. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asim kama asallallahu ilaik wa la tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jangan rusak bumi. Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Seimbang kata Allah. Tuh, jangankan ibadah dalam Islam, masak nasi saja pakai ilmu, betul nggak? Kalau ibu ngaronin masak nasi,
Contoh, Nyai Asam pakai ilmu nggak? Pakai ilmu. Golakin air, masukin bumbu. Sudah ngegolak, udah ngabau langu, masukin jagung, paya, labu, minco, kacang tanah. Udah empuk, baru masukin kacang panjang sama daun minco. Coba kalau nggak pakai ilmu, air mentah berat semua masukin, bau mentah. Semuanya pakai ilmu. Makanya ibadah dalam Islam pakai ilmu. Itulah kenapa orang bertakwa harus punya ilmu. Mana tanda orang takwa? Anda silakan lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Delay 2 menit alurnya. Pentium 1 lelet. Parah. Jadi tanda orang takwa yang pertama, orang tadi bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak sumbang ke masjid 10 juta. Duit kurang sumbang 5 juta, sumbang 1 juta sesuai kemampuan yang ada. Tapi sayang, sering sayang. Kata Allah di masyarakat kita, manusia kebanyakan PEPLIT, koret, kedekut, merege, hese, buntut kasiran, pantatnya kuning. Itu orang elit. Anda silakan lihat surat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukum bih. Setan selalu mengajak manusia untuk pelit. Setan menakut-nakuti manusia dengan miskin, sehingga setan mengajak manusia menjadi orang pelit. Padahal Allah menjanjikan ampunan dan keberkahan. Allah maha luas karunia-Nya. Sangat jelas dalam ayat ini bahwa manusia yang pelit kemasukan setan dari pintu yang ke-8. Korek. Anda bukti? Contoh, duit di kantong baju bapak, dompet, di tas ibu-ibu, peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, ceceng, gope, cepek, gotun, ngerti tuh? Di tas Anda, di dompet bapak-bapak, duit ada lembaran 100 ribuan, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1000-an, 500-an, 100-an. Tromo lewat buat masjid, tromo lewat buat fakir miskin, tromo lewat buat anak yatim. Ngubek tasnya lama, yang dikeluarin berapa? Sabaraha? Sabaraha? Mana kembalian angkot lecek. Tuh yang ketawa setan semua, korek. Padahal kalau Anda berdoa, ya Allah minta rezeki yang, ya Allah minta umur yang, sedekah sabaraha. Contoh, saya mau masak air di teko. Ibu tahu teko? Biar teko cepet penuh, buka ledengnya, gede apa kecil? Pinter tinggal prakteknya. Contoh, saya mau mancing. Anda tahu pancing? Sekarang pas saya mau mancing, di pancingnya ini ditempelin nasi sebiji. Orang Sunda bilang remeh. Selom masukin di empang, gil dapat. Itu paling banter ikan mujair. Saya tanya, mujair mahal murah? Pinter Anda.
Saya mancing sekarang. Roti, biskuit, sama keju saya tumbuk sampai lekat, sampai begini. Saya kual-kual di mata pancing, cerong, dapat gurame. Hadirin saya tanya, gurame sama jair makalah nawan. Pinter Anda, tiap tatenya doang. Maksudnya apa? Kalau pengen rezeki banyak, sedekah yang banyak. Kalau pengen rezeki sedikit, sedekah sedikit. Kalau tidak mau punya rezeki, koret. Kol-kolah kubro, bukan koret. Kalau koret belum seberapa, koret. Kol-kolah kubro, saking koret-koretnya. Ibu nggak percaya, saya menyampaikan sangat ilmiah, ayatnya jelas. Contoh, Bu, anak Anda kursus bahasa Inggris sebulan 100.000 dibayar jreng. Anak Anda kursus komputer 100.000 jreng. Anak Anda kursus matematika 100.000 jreng. Anak Anda kursus bahasa Inggris 100.000 jreng. Anak Anda kenaikan kelas diajak ke depan 200.000 jreng. Anak Anda kenaikan kelas diajak ke taman safari 300.000 jreng. Anak Anda masuk madrasah, masuk PAUD, masuk TK Islam sebulan 15.000, setahun kagak dibayar-bayar. Jangan ketawa, mikir, tahu loh. Saya makanya ngomong, saya punya sekolahan di Ciamis. Yang sekolah bukan orang miskin. Yang datang ke sekolahan saya kalau sekolah diantar mobil, diantar motor. Kita tahu dari kelas mana, kelas mobilnya udah tahu harganya. Baju yang nganter emaknya, bapaknya keren-keren. Artinya bukan orang miskin. Kenapa giliran gurunya gue mulu yang gaji? Udah korek, udah kaya juga lu. Ketawa mikir, gue mah beneran. Contoh, anak Anda perpisahan dengan guru bahasa Inggris diberikan jam tangan. Anak Anda perpisahan dengan guru komputer, orang tua murid patungan beli iPad. Anak Anda perpisahan dengan guru nari dibeliin cincin mahal. Anak Anda perpisahan lagi dengan guru bahasa Inggris, dengan guru matematika diberikan spray yang mahal. Giliran anak Anda perpisahan sama guru madrasah, sama guru PAUD, cuman dibeliin rangginang doang. Ya Allah, saya mah kagak ngarang, saya seumur-umur guru ngaji nggak pernah dihargain. Lihat ada di TV, saya tidak main-main, cius tuh di TV tuh. Tahun baru, Krisdayanti nyanyi di Singapura 2 jam dibayar 3 miliar. Penyanyi lain nyanyi 2 jam dibayar 2,5 miliar. Penyanyi lain dibayar 3 lagu dibayar 800 juta, 700 juta, 500 juta. Sok guru ngaji. Saya tidak bercanda, manusia kebanyakan kemasukan setan, lebih menyukai dunia daripada akhirat. Betul? 2, tanda orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaib, kendalikan hawa nafsu. Hadirin, Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan manusia, dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Mana yang namanya nafsu? Silahkan Anda lihat surat Yusuf 53. Inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Hadirin, kata Allah dalam ayat ini nafsu terbagi 2. Berapa? 1, nafsu yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kata Allah, kalau kalian orang takwa, wal kadhiminal ghaib, kendalikan hawa nafsu. 3, wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang. Tidak mustahil saat ini saya tersinggung oleh orang lain, tapi maafkan kesalahan orang lain, karena kita pun manusia. Suatu saat orang lain akan tersinggung oleh saya. Biar kalau saya berbuat salah,
orang lain memaafkan saya. Tanda yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Semua harus pakai otak. Kenapa? Anda lihat Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan masih sia-sia. Binatang kalau jalan merangkang, betul apa betul? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, rata apa rata? Rata. Manusia berjalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana? Tinggian otak. Artinya kata Allah, kalau kalian rasa kalian manusia, setiap bertemu masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Contoh, ibu lagi main poli di lapangan, ayam jantan naksir ayam betina,